Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Markiprot? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pernah nggak toko kamu tiba-tiba sepi pembeli? Ternyata, ada benda-benda tertentu yang dipercaya bisa menghalangi datangnya rezeki. Dalam video ini, kita bakal bahas 6 benda penyebab toko sepi menurut kitab Jawa kuno yang masih diyakini sampai sekarang. Siapa tahu, salah satunya ada di tokomu. Jangan sampai terlewat, karena nomor 4 bakal buat kamu tercengang. Sobat Markiprot yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin terdengar sedikit mistis, tapi juga penuh dengan filosofi yang bisa membuatmu berpikir lebih dalam. Jadi, menurut tradisi Jawa, ada benda-benda tertentu yang dipercaya bisa mempengaruhi keberuntungan dan kelancaran bisnis kita. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Yuk, kita mulai dengan yang pertama. 1. Penyapu atau alat pembersih yang sudah tua. Dalam budaya Jawa, penyapu atau alat pembersih yang sudah tua, rusak, atau usang dipercaya bisa menjadi salah satu penyebab toko sepi pembeli. Hal ini berhubungan dengan pandangan bahwa benda pembersih memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan dan kelancaran energi di sekitar kita. Sapu yang sudah rusak atau tidak layak digunakan dianggap bisa membawa energi negatif. Energi ini dipercaya dapat menghalangi datangnya rezeki dan membuat suasana toko menjadi tidak nyaman. Dalam tradisi Jawa, kebersihan bukan hanya soal fisik, tetapi juga mencakup energi spiritual yang beredar di sekitar kita. Penyapu yang rusak atau tidak terawat diyakini bisa menghalangi aliran energi positif, yang pada gilirannya bisa memengaruhi kelancaran bisnis. Sebaliknya, sapu yang baru dan masih dalam kondisi baik dianggap bisa membersihkan energi buruk dan mendatangkan keberuntungan. Maka dari itu, pastikan untuk rutin memeriksa dan mengganti alat pembersih di toko. Sapu yang bersih dan terawat tidak hanya menjaga kebersihan fisik toko, tetapi juga menjaga agar energi positif tetap mengalir, membantu menarik lebih banyak pembeli dan memudahkan datangnya rezeki. 2. Patung atau gambar yang terlalu gelap atau menyeramkan. Patung atau gambar dengan kesan gelap atau menyeramkan dipercaya bisa memengaruhi suasana dan energi di dalam toko, yang akhirnya berimbas pada kelancaran bisnis. Dalam ajaran Jawa, benda-benda seperti patung, lukisan, atau gambar bukan sekadar hiasan, melainkan simbol energi yang dapat memengaruhi suasana hati dan perasaan orang yang melihatnya. Jika patung atau gambar tersebut memiliki ekspresi yang menakutkan, gelap, atau suram, energi yang ditimbulkan dianggap bisa membawa aura negatif. Pembeli yang datang ke toko dengan suasana hati yang tidak nyaman cenderung akan segera pergi tanpa membeli apapun. Selain itu, toko yang terasa menyeramkan juga bisa membuat orang merasa tidak aman atau enggan berlama-lama. Menurut kepercayaan Jawa, suasana yang tidak nyaman akan menutup pintu rezeki, membuat pembeli menjauh. Untuk menghindari hal ini, pastikan dekorasi di toko lebih bersifat ramah dan positif. Gambar atau patung yang menampilkan kebahagiaan, kedamaian, atau keindahan alam akan lebih menarik perhatian dan menciptakan atmosfer yang menyenangkan bagi pengunjung. Ini dipercaya bisa mendatangkan energi positif yang membuat pembeli merasa lebih nyaman dan ingin bertransaksi. 3. Benda-benda yang tidak pernah digunakan atau kadaluarsa. Dalam budaya Jawa, benda-benda yang sudah tidak terpakai atau kadaluarsa memiliki makna penting dalam kelancaran rezeki. Barang-barang ini, yang tidak lagi digunakan atau bahkan sudah rusak, dipercaya membawa energi stagnan yang menghalangi aliran energi positif di toko. Ketika ada barang yang menumpuk tanpa ada yang memperhatikannya atau tidak laku dijual, energi di sekitar toko dianggap terhambat. Ini bisa membuat suasana toko terasa, terhenti, dan membuat pembeli enggan datang. Barang kadaluarsa juga sering dianggap sebagai simbol kegagalan atau sesuatu yang sudah tidak bernilai. Dalam konteks spiritual,
Benda seperti ini bisa menarik energi buruk dan menghalangi datangnya rezeki. Rezeki dianggap tidak akan mengalir jika kita membiarkan benda-benda yang sudah tidak berguna atau rusak terus berada di sekitar kita. Maka dari itu, penting untuk rutin memeriksa dan membersihkan stok barang di toko, baik itu produk yang sudah rusak, kadaluarsa, atau tidak laku. Menjaga agar toko selalu terisi dengan barang-barang yang berkualitas dan relevan akan membawa suasana positif, mempermudah datangnya pembeli, dan membuka peluang rezeki yang lebih banyak. Jangan biarkan energi stagnan menghalangi kelancaran bisnismu. 4. Cermin yang pecah atau retak. Cermin memiliki makna penting dalam banyak tradisi, termasuk dalam budaya Jawa. Cermin tidak hanya digunakan untuk melihat refleksi diri, tetapi juga dipercaya memiliki kekuatan untuk memantulkan energi yang ada di sekitar kita. Jika cermin di toko pecah atau retak, hal ini dianggap sebagai tanda adanya gangguan energi atau ketidakseimbangan dalam lingkungan tersebut. Cermin yang rusak diakini bisa memantulkan energi negatif, yang pada gilirannya bisa menghalangi kelancaran rezeki dan membuat suasana toko menjadi suram. Dalam pandangan Jawa, cermin yang pecah atau retak juga dapat melambangkan keretakan dalam aspek kehidupan atau bisnis. Jika cermin dalam keadaan rusak, bisa jadi itu merupakan simbol bahwa pintu rezeki dan keberuntungan di toko tersebut terhalang. Sebagai akibatnya, pembeli mungkin merasa kurang nyaman atau ragu untuk berbelanja. Untuk menjaga aliran energi positif, sangat disarankan untuk segera mengganti cermin yang pecah atau retak. Cermin yang utuh dan bersih dipercaya dapat memantulkan energi baik dan membuka jalan bagi keberuntungan dan kelancaran bisnis. Selain itu, cermin yang tidak rusak akan membantu menciptakan suasana yang lebih terang dan menyambut, yang dapat menarik pembeli untuk datang dan berbelanja. 5. Benda-benda yang dibiarkan tertutup atau terhalang. Menurut ajaran Jawa, benda-benda yang dibiarkan tertutup atau terhalang dapat menghalangi aliran energi positif dan memperlambat datangnya rezeki. Dalam budaya ini, kebersihan dan keterbukaan dianggap penting untuk menjaga kelancaran energi. Barang-barang yang sengaja ditutupi atau disembunyikan dianggap bisa menutup pintu rezeki. Hal ini berhubungan dengan filosofi bahwa segala sesuatu yang tersembunyi atau terhalang akan menciptakan kesan ketidaktransparan, yang pada gilirannya bisa membuat pembeli merasa kurang nyaman atau ragu untuk berinteraksi dengan toko. Contoh yang paling sederhana adalah rak yang tertutup kain atau produk yang disusun dengan cara tidak terlihat jelas. Ketika barang tidak dapat dilihat atau dijangkau dengan mudah, pembeli akan merasa kesulitan atau enggan untuk membeli. Selain itu, energi yang terhalang oleh benda-benda yang tertutup ini juga dipercaya dapat menghalangi datangnya rezeki. Untuk menghindari hal ini, pastikan rak dan produk di toko selalu terbuka, teratur, dan mudah diakses. Barang-barang yang ditampilkan dengan jelas akan lebih menarik perhatian pembeli, menciptakan rasa percaya diri dan kenyamanan bagi mereka. Menjaga toko tetap terbuka dan terorganisir tidak hanya membuat toko terlihat lebih rapi, tetapi juga membuka jalan bagi datangnya lebih banyak pembeli dan keberuntungan. 6. Tanaman hias dengan daun kering atau rusak. Tanaman hias memiliki simbolisme penting dalam budaya Jawa, di mana tanaman dianggap sebagai sumber kehidupan dan energi positif. Tanaman yang sehat dan subur dipercaya bisa membawa keberuntungan dan kelancaran dalam bisnis. Sebaliknya, tanaman dengan daun kering atau rusak dianggap sebagai tanda bahwa energi di sekitar toko sedang tidak harmonis. Daun yang layu atau tanaman yang tidak terawat dianggap bisa membawa energi negatif, yang bisa menghalangi aliran rezeki dan membuat suasana toko terasa suram. Selain itu, tanaman yang tidak dirawat dengan baik mencerminkan kurangnya perhatian dan kepedulian terhadap toko, yang bisa menurunkan kepercayaan pembeli. Ketika pelanggan melihat tanaman yang kering atau rusak, mereka mungkin merasa bahwa pemilik toko tidak peduli dengan kondisi tempat tersebut, dan hal ini dapat memengaruhi keputusan mereka untuk berbelanja. Untuk itu, pastikan tanaman hias di toko selalu dirawat dengan baik.
Siram secara rutin, potong daun yang sudah kering, dan beri pupuk jika diperlukan. Tanaman yang hijau, segar, dan terawat akan menciptakan atmosfer yang menyenangkan, memberi kesan toko yang hidup dan penuh perhatian. Energi positif dari tanaman yang sehat diakini dapat menarik pembeli dan membuka pintu rezeki bagi toko. Itulah 6 benda yang menurut ajaran Jawa kuno bisa menjadi penyebab toko kita sepi pembeli. Tentunya, selain faktor spiritual, kita juga perlu menjaga kualitas pelayanan dan produk. Ya, tapi tak ada salahnya menjaga energi positif di sekitar toko agar rezeki selalu mengalir lancar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu suka dengan video ini. Kalau ada hal-hal lain yang ingin dibahas, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.